Pernahkah kamu mendengar kisah nyata tentang seorang TKI laki-laki yang bekerja sebagai tukang kebun di Taiwan, lalu menikah dengan seorang janda kaya pemilik villa megah? Pernahkah kamu membayangkan bahwa cinta dan kesabaran bisa menyembuhkan luka lama, bahkan penyakit yang tak dipercaya bisa pulih? Kisah ini bukan sekadar cerita romantis, tapi sebuah pelajaran tentang keikhlasan, perjuangan, dan balasan yang datang dari tempat yang tak disangka-sangka. Inilah kisah Andi, seorang TKI dari Jawa Tengah. Seorang laki-laki sederhana yang tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah di sebuah villa di pinggiran kota Tainan, Taiwan. Angin musim semi menerpa lembut wajah Andi saat ia menyapu halaman belakang villa megah itu. Aroma bunga sakura yang mulai mekar bercampur dengan suara gemericik air dari kolam kecil di taman. Villa itu begitu sepi, mewah, namun terasa dingin dan kosong. Andi sudah 3 bulan bekerja di sana sebagai tukang kebun dan pembantu rumah tangga. Pemilik villa itu adalah Nyonya Lin, seorang janda kaya pemilik perusahaan tekstil terbesar di kota itu. Ia mengalami kelumpuhan 2 tahun lalu karena kecelakaan mobil yang merenggut nyawa suaminya. Sejak itu, ia tinggal sendirian, tertutup, dan hampir tidak pernah berbicara dengan siapapun. Kursi rodanya menjadi saksi bisu dari kesepian yang ia simpan rapat-rapat. Sore itu, saat Andi sedang menyiram tanaman bonsai di tepi taman, suara roda kursi terdengar mendekat. Perlahan ia menoleh. Nyonya Lin duduk di bawah cahaya matahari sore, mengenakan syal sutra biru dan kacamata hitam. Seperti biasa, ia hanya diam, memandangi taman dengan tatapan kosong. Namun hari itu berbeda. Kalau kau bisa membuatku tertawa hari ini, aku akan bayar gajimu 3 kali lipat, ucapnya pelan tapi tajam, tanpa menoleh sedikit pun. Andi tercenung. Ia tidak yakin apakah itu sebuah perintah, candaan, atau hanya ucapannya yang sedang bosan. Tapi yang pasti, ini pertama kalinya Nyonya Lin berbicara langsung kepadanya. Andi menggaruk kepala. Tertawa ya, Nyonya? Waduh, saya ini bukan pelawak. Saya cuma bisa nyiram bunga. Tapi kadang, bunga pun bisa membuat orang tersenyum, balas Nyonya Lin cepat. Andi tertawa pelan, canggung. Kalau begitu, izinkan saya menyiram senyum Nyonya hari ini. Perempuan itu tak membalas, tapi matanya sedikit melirik ke arah Andi. Sekilas, seperti ada cahaya kecil yang mulai menyala di balik luka lama yang ia simpan. Sebuah awal dari kisah yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sejak hari itu, suasana di villa perlahan berubah. Andi yang awalnya hanya fokus pada pekerjaan, kini mulai menambahkan sedikit gurauan dalam setiap gerak-geriknya. Ia menirukan suara bebek saat memberi makan ikan, menyanyikan lagu anak-anak saat menyapu. Bahkan suatu hari ia membawakan boneka dari kain pel untuk berpura-pura menjadi bos baru yang ingin menginspeksi taman. Suatu siang, saat Andi sedang duduk di bawah pohon maple setelah menyelesaikan pekerjaannya, terdengar suara tawa pelan dari balik jendela kamar atas. Tawa itu tidak nyaring, tapi cukup membuat jantung Andi berdebar. Itu suara Nyonya Lin. Hari-hari berlalu, dan Andi mulai mengenal lebih banyak sisi lain dari majikannya itu. Nyonya Lin bukan hanya janda kaya yang kesepian. Ia seorang perempuan cerdas, berpendidikan tinggi, dan sangat mencintai seni. Ia bahkan pernah menjadi pemain piano klasik yang sering tampil di luar negeri, sebelum kecelakaan itu mengubah segalanya. Kenapa kamu nggak jadi pelawak saja, Andi? Tanyanya suatu sore saat mereka duduk di teras menikmati teh oolong. Andi tersenyum. Kalau saya jadi pelawak, saya nggak bisa ketemu Nyonya tiap hari. Nyonya Lin menatapnya sejenak, lalu tertawa. Itu pertama kalinya ia tertawa lepas, hingga matanya berkaca-kaca. Hari demi hari, hubungan mereka tumbuh seperti bunga yang perlahan mekar setelah musim dingin yang panjang. Andi tidak hanya membersihkan taman, tapi juga mulai membantu mendorong kursi roda Nyonya Lin saat ia ingin keluar menikmati matahari. Kadang mereka duduk berjam-jam hanya untuk berbicara tentang kehidupan. Aku dulu sangat membenci dunia ini, kata Nyonya Lin suatu malam di bawah lampu taman. Tapi entah kenapa, sejak kau datang aku mulai mengingat caranya hidup. Andi terdiam. Dalam hatinya, tumbuh rasa yang aneh. Bukan sekadar hormat pada majikan, tapi lebih dalam. Ia sendiri bingung bagaimana menjelaskannya. Mungkinkah ia mulai jatuh cinta? Namun di balik semua kehangatan itu, Andi sadar akan kenyataan. Ia hanyalah seorang TKI. Tak punya apa-apa. Sementara Nyonya Lin adalah perempuan terpandang, pemilik kekayaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia hanya bisa mencintai dalam diam. Tapi yang ia tidak tahu, diam-diam Nyonya Lin juga menyimpan perasaan yang sama. Dan dalam diam itu, Allah sedang menyiapkan takdir yang tak terduga bagi keduanya.
1 bulan telah berlalu sejak tawa pertama itu. Andi kini tak lagi hanya pekerja. Ia telah menjadi teman bicara, pengisi hari, bahkan penyejuk hati bagi Nyonya Lin. Tapi tidak semua pihak di dalam rumah itu menyukai perubahan ini. Bibi Mei, perawat pribadi Nyonya Lin yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun, mulai menunjukkan ketidaksukaan. Tatapannya pada Andi dingin dan penuh curiga. Ia merasa posisinya sebagai orang kepercayaan mulai tergeser. "Jangan terlalu dekat dengan Nyonya," bisiknya saat Andi sedang menggulung selang taman. "Kau cuma pekerja. Jangan lupa itu." Andi hanya menunduk, memilih diam. Ia tahu dirinya tidak berhak berharap apa-apa. Tapi perasaannya sudah terlanjur dalam. Ia mencoba menahan, tapi semakin dilarang. Justru semakin ia ingin melindungi perempuan yang setiap hari ia lihat menahan sakit di balik senyuman tipisnya. Suatu hari, saat hujan mengguyur Tainan, listrik di villa padam. Andi dengan sigap mengambil senter dan naik ke lantai 2 untuk memastikan Nyonya Lin baik-baik saja. Ia menemukannya duduk gelisah di kursi roda, gelap dan dingin, dengan napas terburu-buru. "Tenang, saya di sini, Nyonya," ucap Andi lembut sambil menggenggam tangannya. Jari-jari itu dingin dan menggigil. "Dulu, aku selalu sendirian saat mati lampu seperti ini," bisiknya. "Suamiku selalu pergi bekerja. Aku biasa menangis dalam gelap. Tapi sekarang, kau datang." Andi hanya menatapnya. Cahaya dari senter membias di matanya yang berkaca-kaca. Hatinya tergetar. "Kenapa kamu begitu baik padaku, Andi?" tanya Nyonya Lin lirih. "Apa karena kamu kasihan?" Andi menggeleng pelan. "Bukan karena kasihan, tapi karena saya tulus. Saya ingin Nyonya bahagia. Bukan karena saya pekerja, tapi karena saya manusia." Malam itu menjadi titik balik. Dalam gelap, mereka menemukan terang. Keesokan harinya, Nyonya Lin meminta sopirnya mengantar mereka ke pusat rehabilitasi. Untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, ia sendiri yang meminta untuk kembali menjalani terapi berjalan. "Saya ingin sembuh, Andi. Tapi bukan hanya untuk diriku sendiri. Saya ingin berdiri di samping seseorang yang selama ini tidak pernah menyerah melihat saya, meski saya duduk di kursi roda." Kalimat itu menghantam jantung Andi seperti badai. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Tapi di dalam diamnya, ia tahu, cinta ini bukan lagi satu arah. Takdir perlahan mulai mengubah arah angin. Namun, badai yang sebenarnya belum datang. Karena cinta, kadang bukan hanya menyembuhkan, tapi juga membuka luka yang selama ini dikubur. Kabar tentang Nyonya Lin yang mulai kembali bersemangat dan menjalani terapi tersebar dengan cepat di antara staf dan kerabat dekatnya. Sebagian merasa senang, tapi sebagian lainnya mulai khawatir, terutama mereka yang selama ini menggantungkan hidup dari kelemahan dan ketergantungan Nyonya Lin. Bibi Mei semakin terang-terangan menunjukkan rasa tidak sukanya kepada Andi. Ia sering memotong pembicaraan mereka, menyindir dalam percakapan, bahkan melaporkan hal-hal kecil kepada saudara sepupu Nyonya Lin yang duduk sebagai komisaris di perusahaan keluarga. "Kau pikir kau bisa menipu Nyonya Lin hanya dengan bersikap baik?" ucapnya sinis pada Andi saat di dapur. "Dia itu perempuan rapuh. Kau jangan berpura-pura jadi penyelamat." Andi tak membalas. Ia tahu, semakin ia menjawab, semakin besar masalah. Ia hanya ingin jujur menjalani apa yang ada di hatinya. Ia pun memilih mengalihkan seluruh perhatiannya pada proses terapi Nyonya Lin. Setiap hari, setelah jadwal kerja selesai, Andi ikut menemani Nyonya Lin berlatih berjalan. Ia menuntun, memijat, dan bahkan mendampingi saat Nyonya Lin jatuh dan menangis karena rasa sakit. Tapi tidak sekalipun ia menyuruhnya menyerah. "Jangan berhenti, Nyonya," bisiknya sambil menggenggam lengan perempuan itu. "Luka yang dulu membuat kita lumpuh, tapi harapan membuat kita kembali berdiri." Nyonya Lin menatapnya dengan mata berkaca. "Aku tidak tahu dari mana Allah mengirim orang seperti kamu ke hidupku." Andi tersenyum. Mungkin karena Nyonya sudah terlalu lama sendiri. Hari demi hari, Nyonya Lin mulai bisa berdiri dengan bantuan alat penyangga. Kemajuan itu membuat dokter terkejut. Tapi tak semua pihak senang. Sepupu Nyonya Lin, Tuan Huo, mulai menunjukkan ketertarikan untuk mencampuri urusan pribadi villa. Suatu sore, ia datang tanpa pemberitahuan. Pria berjas itu menyipitkan mata saat melihat Andi mendorong kursi roda sepupunya. "Siapa dia?" tanya Tuan Huo dingin. "Seseorang yang membuatku merasa hidup kembali," jawab Nyonya Lin mantap. Tuan Huo tertawa pelan. "Hati-hati. Kadang orang datang membawa cahaya, tapi niatnya gelap." Hari itu,
Andi merasakan tekanan yang berbeda. Bukan hanya dari Bibi Mei, tapi dari seluruh sistem yang tak ingin melihat orang kecil seperti dirinya berdiri sejajar dengan keluarga kaya. Namun tekadnya tak goyah. Ia tidak mencintai Nyonya Lin karena hartanya, tapi karena ia melihat hati yang sedang mencari kembali arti hidup. Dan selama Nyonya Lin belum menyerah, Andi pun takkan mundur. Tapi dalam bayang-bayang, sebuah rencana sedang disusun. Sebuah jebakan yang bisa memisahkan mereka untuk selamanya. Suasana villa mulai terasa berbeda. Andi merasakannya sejak pertama kali Tuan Huo datang membawa sebuah amplop tebal dan berbicara dengan nada perlahan kepada Bibi Mei. Sejak itu, Andi sering menemukan dirinya diawasi. Kadang, kamera pengintai baru muncul di sudut taman. Kadang, pekerja baru datang dan pergi hanya dalam hitungan hari. Sementara itu, kondisi Nyonya Lin semakin membaik. Ia sudah bisa berdiri tanpa alat bantu selama beberapa menit. Langkah-langkahnya masih goyah, tapi semangatnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia mulai tersenyum lebih sering, bahkan memasak sup hangat sendiri untuk Andi. Kalau aku bisa berdiri sendiri nanti, hal pertama yang akan aku lakukan adalah menanam pohon sakura bersama kamu, ucapnya sambil menyodorkan mangkuk sup. Supaya nanti kita bisa duduk di bawahnya, saat sudah tua. Andi tak kuasa menahan senyum. Tapi di balik kehangatan itu, ia menyimpan kegelisahan yang makin hari makin berat. Ia tahu, ada sesuatu yang sedang disiapkan oleh orang-orang yang tidak senang melihat kedekatannya dengan sang majikan. Kekhawatirannya terbukti 2 minggu kemudian. Saat hendak masuk ruang belakang, ia mendapati polisi imigrasi Taiwan datang bersama 2 petugas berpakaian sipil. Mereka membawa surat laporan bahwa Andi diduga mencuri barang pribadi milik Nyonya Lin dan menggunakan identitas palsu. Andi tertegun. Saya tidak pernah mencuri. Saya datang ke sini legal. Semua dokumen saya lengkap. Tapi salah satu petugas menampilkan bukti berupa rekaman kamera yang menunjukkan Andi membuka lemari pribadi di kamar Nyonya Lin. Padahal, ia hanya mengambilkan syal sesuai permintaan. Ini fitnah, seru Andi. Namun mereka tidak peduli. Bibi Mei berdiri di belakang dengan wajah dingin. Saya sendiri yang melihatnya mencurigakan sejak awal, ucapnya mantap. Dia bukan siapa-siapa. Hanya pekerja rendahan. Andi dibawa ke ruang tamu. Di sana, Nyonya Lin yang baru turun dari kamar, tertatih tapi berdiri sendiri, menatap semua itu dengan pandangan terkejut. Apa yang kalian lakukan pada Andi? Suaranya terdengar serak namun jelas. Dia dituduh mencuri, Nyonya, jawab salah satu petugas. Kami menerima laporan lengkap dari staf rumah ini. Nyonya Lin menatap Andi. Apa ini benar? Andi menatap perempuan yang selama ini ia cintai itu dengan mata merah. Saya tidak tahu siapa yang mengatur semua ini, Nyonya. Tapi demi Allah, saya tidak pernah menyentuh barang Nyonya tanpa izin. Sejenak, keheningan menggantung. Lalu, dengan suara pelan namun tegas, Nyonya Lin berkata, lepaskan dia. Kalau ada yang mencuri sesuatu dariku, itu bukan Andi. Tapi orang-orang yang mengambil kepercayaan di balik senyuman palsu. Semua orang terdiam. Lalu, dengan langkah gemetar namun pasti, Nyonya Lin berjalan sendiri menuju sisi Andi. Ia berdiri di sana, di hadapan semua orang, dan menggenggam tangan laki-laki itu. Mulai hari ini, ucapnya pelan, aku yang akan jaga dia. Sejak hari itu, suasana villa benar-benar berubah. Bibi Mei dipecat secara diam-diam dan dikembalikan ke kampung halamannya di utara. Tuan Huo pun tidak lagi muncul setelah Nyonya Lin memutus hubungan kerjasamanya dengan keluarga perusahaan. Ia memilih menjalankan bisnis secara mandiri, meski harus memulai ulang dari cabang kecil miliknya sendiri. Andi pun tetap tinggal. Tapi kini bukan sebagai tukang kebun, melainkan sebagai asisten pribadi sekaligus pendamping tetap Nyonya Lin. Keduanya semakin terbuka tentang perasaan, dan luka masa lalu yang semula membelenggu perlahan sembuh oleh kehangatan yang mereka bangun bersama. Kalau aku bisa berdiri sendiri, apakah kamu mau tetap berjalan bersamaku? Tanya Nyonya Lin suatu pagi saat mereka menyangi tanaman cabai di sudut taman. Andi tertawa. Saya akan tetap berjalan, meski Nyonya harus saya gendong terus. Tapi aku tidak ingin digendong lagi, ucapnya sambil menatap langit biru. Aku ingin berjalan berdampingan. Bukan sebagai majikan dan pekerja, tapi sebagai istri dan suami. Kalimat itu menghentikan tangan Andi. Ia menatap Nyonya Lin dalam-dalam, mencari gurauan di balik ucapannya. Tapi yang ia temukan adalah kesungguhan. Sebuah keteguhan hati yang hanya dimiliki oleh perempuan yang telah melewati banyak luka. Andi, maukah kau menikah denganku?
ucapnya pelan. Tanpa syarat, tanpa gengsi, tanpa melihat siapa kita di mata dunia. Tapi hanya sebagai dua manusia yang ingin saling menjaga. Andi menunduk, menahan tangis. Saya tidak punya apa-apa, Nyonya. Justru karena itu, potongnya. Kau datang dengan kosong, dan mengisi hatiku dengan cinta yang tidak pernah aku temukan sebelumnya. Mereka menikah secara sederhana di sebuah masjid kecil yang tersembunyi di balik jalan sempit kota Tainan. Di sana, beberapa sahabat Andi dari komunitas TKI hadir, bersama imam masjid dan beberapa relawan muslim. Nyonya Lin mengucap dua kalimat syahadat dengan suara gemetar, dan mengganti namanya menjadi Lin Salsabila. Aku tidak ingin hanya sembuh di tubuh, bisiknya pada Andi. Aku ingin sembuh di hati dan ruhku. Dan Islam membawaku ke sana. Hari-hari setelah pernikahan mereka diisi dengan ketenangan. Villa itu yang dulu sepi dan sunyi, kini dipenuhi canda, tadarus Al-Quran setiap malam, dan doa yang mereka panjatkan bersama di atas sajadah kecil di sudut kamar. Musim gugur pun datang. Daun-daun maple berguguran di taman belakang. Di sanalah mereka menanam pohon sakura seperti janji dulu. Sebuah pohon kecil yang mereka rawat bersama, dengan doa agar ia tumbuh menjadi saksi bahwa cinta, bila dibangun di atas ketulusan dan iman, akan tumbuh meski dihujani oleh luka masa lalu. 3 tahun telah berlalu sejak pohon sakura kecil itu ditanam. Setiap pagi, Andi dan Salsabila, nama baru yang kini akrab dipanggil oleh semua orang di sekitar villa, menyiram pohon itu bersama, berbincang ringan sambil menyeruput teh hangat. Hidup mereka tidak mewah, tapi penuh syukur. Salsabila kini berjalan tanpa alat bantu. Meski terkadang kakinya masih terasa nyeri saat cuaca dingin, ia tak pernah mengeluh. Bahkan, ia mulai mengajar anak-anak yatim dari komunitas Muslim Taiwan di rumahnya. Sedangkan Andi membuka jasa pertamanan kecil dan sering diminta merancang taman-taman pribadi orang kaya di daerah itu. Namun suatu hari, kabar dari kampung halaman Andi datang. Ibunya jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit di Jawa Timur. Tanpa pikir panjang, Salsabila menggenggam tangan suaminya. Kau harus pulang, ucapnya tegas. Ini waktunya kau merawat ibumu, seperti kau dulu merawatku. Tapi bisnis taman, kegiatan pengajian, semuanya di sini. Aku bisa urus semua itu. Kau tidak sendiri sekarang. Kita adalah keluarga. Andi pulang ke Indonesia selama 2 bulan. Di sana, ia merawat ibunya hingga pulih. Dan selama itu pula, setiap malam ia menerima panggilan video dari Salsabila, yang selalu tersenyum, selalu menyemangatinya, dan selalu menutup dengan kalimat, "Jangan lupa doakan aku, ya. Karena aku juga selalu mendoakanmu." Saat Andi kembali ke Taiwan, musim semi baru saja dimulai. Dan ketika ia membuka pintu villa yang dulu hanya ia masuki sebagai pekerja, kini sebagai suami, ia mendapati Salsabila sedang berdiri di taman, memandangi pohon sakura yang telah tumbuh tinggi, berbunga lebat untuk pertama kalinya. "Lihat," katanya sambil menunjuk bunga merah muda yang mekar. "Akhirnya dia tumbuh seperti yang kita harapkan." Andi memeluknya dari belakang. "Seperti kita." Pohon itu menjadi simbol bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan hangat yang muncul di awal, tapi tentang kesabaran dalam menanti, kekuatan dalam bertahan, dan keikhlasan untuk memberi, bahkan saat tak ada yang menjanjikan balasan. Salsabila menatap suaminya, lalu berkata, "Kita bukan lagi kisah tentang seorang majikan dan TKI. Kita adalah kisah tentang dua manusia yang dipertemukan Allah di tengah luka dan saling menyembuhkan." Andi menggenggam tangan istrinya erat. Dan semoga cinta ini jadi saksi di hadapannya, bahwa takdir terbaik adalah ketika kita dipertemukan karena iman, bukan hanya perasaan. Di bawah pohon sakura yang perlahan menggugurkan bunga-bunga lembutnya, mereka berdiri, sebagai dua hati yang pernah patah, namun kini tumbuh dalam satu cinta yang kokoh. Tamat.